Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, gereja memperingati seorang kudus Santo Ambrosius. Dia seorang uskup dan pujangga gereja. Saya mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 35, dilanjutkan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab suci menjelaskan bahwa Tuhan Yesus begitu aktif berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia berkeliling untuk mewartakan kerajaan Allah dengan mengajar, dengan melakukan banyak mujizat. Tentu saja Yesus tidak sekedar berjalan-jalan, sekedar berkeliling, sekedar healing atau rekreasi. Tapi dia menyatakan kasih Allah lewat perkataan dan perbuatannya, lewat pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Apa yang menarik dari Yesus adalah dalam karya-karyanya, saudara-saudari. Dia masih memiliki waktu untuk mengamati, untuk merasakan dan merefleksikan apa yang hidup pada setiap kelompok masyarakat yang dikunjunginya. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan hasilnya adalah kata-kata ini. Banyak orang hidup bagai domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus memiliki keprihatinan yang tinggi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Dengan demikian, Yesus tidak hanya berprihatin. Yesus tidak hanya kasihan, tapi dia juga bertindak. Dia berpihak. Dia memanggil 12 orang yang mendapat gelar rasul, berarti yang diutus. Rasul artinya yang diutus. Selanjutnya dia mengutus mereka dengan kuasa untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka pun pergi sesuai perintahnya untuk menyatakan pertolongan Allah bagi orang banyak. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Siapapun yang telah menerima kabar gembira, kabar keselamatan, memiliki tugas yang sama seperti para rasul, yaitu menyampaikan kabar keselamatan Allah kepada banyak orang dalam kata-kata dan tindakan. Alasannya sederhana, tetapi jelas. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma.
Dengan demikian, saudara-saudari, banyak orang akan mengalami sukacita dan keselamatan yang sama dalam Tuhan Yesus. Kita pun telah menerima kabar keselamatan itu. Karena itu, kita memiliki tugas mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini, hati kita harus selalu terbuka untuk dipakai Tuhan. Harus siap diutus. Tuaian yang begitu banyak memerlukan penuai-penuai yang siap diutus. Saudara-saudari, kita semua, Anda dan saya, adalah orang-orang yang telah dibaptis. Dan khusus untuk para imam adalah orang-orang yang dibaptis sekaligus ditahbiskan. Tertahbis dan terbaptis. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta kabar baik itu dengan segala yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan sudah perlengkapi kita. Kemampuan-kemampuan, berkat-berkat, kelebihan-kelebihan, bakat-bakat dan sebagainya, semua kita pakai itu untuk menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang. Ingat seperti kata Yesus, kamu sudah diberi dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Lalu saya tambahkan, supaya tidak percuma. Saudara-saudari, dalam masa Advent ini kita dipanggil, kita diingatkan, kita disemangati, kita diteguhkan akan tugas panggilan kita untuk memiliki hati yang mau berbelas kasih kepada banyak orang sebagaimana Yesus. Hati yang senantiasa tergerak untuk peduli. Hati yang senantiasa tergerak untuk berbela rasa. Hati yang senantiasa tergerak untuk berpikir akan kebaikan orang lain. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, moga-moga masa Advent ini kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan untuk semakin memiliki hati seperti Kristus. Hati yang selalu tergerak untuk berbelas kasih. Hati yang selalu tergerak untuk berbela rasa. Hati yang selalu tergerak untuk berbuat baik. Kita sudah menerima dengan cuma-cuma. Mari kita juga berbagi dengan cuma-cuma. Supaya tidak percuma. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami akan tugas panggilan kami untuk menjadi pewarta kabar baik, untuk menjadi orang-orang yang hatinya mudah tergerak untuk berbelas kasih. Sentuhlah setiap orang yang mencari Engkau Tuhan, semua domba yang hilang, yang sedang berusaha untuk menemukan warisan mereka di dalam Engkau, dan sentuhlah hati kami agar senantiasa mudah tergerak untuk berbelas kasih. Saat mengolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.